Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-kiram, amma ba'du. Qala tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanal hadyi hadyu Muhammad wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Muslimin hamba Allah, hafizakumullah. Pertama-tama saya berpesan kepada diri saya sendiri dan lumeber kepada panjenengan semua. Marilah selalu kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan semua perintahnya dan meninggalkan apapun yang telah menjadi larangannya sebagaimana termaktub di dalam Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya dengan cara inilah keimanan dan ketakwaan kita akan selalu mengalami perbaikan di setiap detiknya, yang akan menempatkan diri kita di sisinya sebagai makhluk termulia. Ibadallah, hafizakumullah. Marilah kita tinggalkan sejenak tugas-tugas duniawi kita, pekerjaan apapun, untuk masuk ke masjid guna melaksanakan sholat Jumat, untuk zikrullah, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bulan Rabiul Awal yang lebih dikenal dengan bulan Maulid atau bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tepatnya tanggal 12 Rabiul Awal, biasanya kaum muslimin merayakan peringatan kelahiran beliau, baik di rumah atau diadakan oleh lembaga, organisasi, di kampung atau di kota dengan bentuk pengajian umum atau ceramah, dan ada juga dengan kegiatan bakti sosial, khitanan massal, dan bentuk amal-amal solih yang lainnya. Yang menjadi pertanyaan kita, pernahkah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam merayakan peringatan maulidnya sendiri? Dan sejak kapan diadakan dan untuk apa sebenarnya? Lalu bagaimana hukumnya mengadakan peringatan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ibadallah, hafizakumullah. Jika kita menelusuri sejarah, ternyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum pernah merayakan hari ulang tahunnya dengan upacara dan acara-acara. Rasulullah memperingati kelahirannya adalah dengan berpuasa. Suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Wahai Rasul, mengapa engkau berpuasa di hari Senin?" Kemudian beliau menjawabnya, "Pada hari Senin itu aku dilahirkan di dunia ini." Namun sejarah tidak pernah mencatat Rasulullah merayakan maulid dengan mengundang orang lain untuk bacaan sholawat, untuk bacaan berjanjinan, tibaan, dan pengajian umum sekaligus.
Nah, apakah kalau Nabi Muhammad SAW dan para sahabat tidak pernah mengadakan peringatan Maulid ini berarti mengada-ngada atau bid'ah? Dalam sebuah kitab berjudul Husnul Maqasid fil A'mal al-Mawalid yang ditulis oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti, beliau menjelaskan bahwa di zaman Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin memang belum diadakan peringatan dalam bentuk upacara, sholawatan dan pengajian tentang Maulid Nabi Muhammad SAW, sehingga ada sebagian kaum muslimin yang tidak mau memperingati kelahiran dengan bentuk upacara itu. Lalu sejak kapan peringatan kelahiran Nabi ini dimulai? Ibadallah, hafizahullah, sejarah menyebutkan bahwa sejak Islam berjaya dengan menaklukkan Romawi, Persia, bahkan Eropa, banyak orang non-muslim yang masuk Islam dan memeluk Islam, termasuk orang-orang Eropa. Hal ini menimbulkan dendam kaum Nasrin. Akhirnya mereka membalas dendam dengan menjajah Timur Tengah. Maka berkobarlah perang salib. Mereka membunuh orang-orang Islam, merampas kekayaan, dijauhkan dari Islamnya, dijauhkan dari ajaran nabinya, dan juga dijauhkan dari sejarah kejayaan Islam yang ditampilkan oleh penjajah di hadapan kaum muslimin. Generasi Islam kala itu adalah tokoh-tokoh non-muslim dan tokoh-tokoh fiktif, sehingga rusaklah moralitas anak-anak bangsa muda kala itu. Hancurlah kejayaan kaum muslimin, hilang keteladanan, hingga tidak kenal kehebatan Islam itu sendiri. Melihat kondisi umat yang terpuruk dan semakin jauh dari ajaran Islam, serta tidak punya semangat memperjuangkan agamanya, kemudian para ulama dan tokoh Islam mencari satu solusi. Di antaranya adalah seorang raja Himsiyah bernama Al-Malik Mudzafaruddin yang mengundang para ulama dan masyayikh ke istana untuk bermusyawarah. Bagaimana caranya membangkitkan semangat umat Islam kembali, membebaskan diri dari penjajah, serta menanamkan kecintaan anak muda dan muslimin kepada Rasulullah Muhammad SAW, sehingga mau meneladani beliau. Dari musyawarah tersebut, para ulama akhirnya ada yang mengusulkan agar diadakan peringatan peristiwa bersejarah dalam Islam. Di antaranya adalah dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, yang kemudian dikampanyekan dengan besar-besaran, mengundang para penyair agar menulis syair-syair pujian kepada baginda Nabi, serta para ulama dan mubalik yang bertugas menceritakan sejarah Nabi. Al-Malik Mudzafaruddin menanggapi usulan ini dengan antusias, tetapi ada yang tidak setuju dengan alasan karena peringatan seperti itu tidak pernah dikerjakan oleh baginda Nabi, dan itu berarti adalah bid'ah. Menanggapi ketidaksetujuan mereka, akhirnya dijawab oleh ulama yang lainnya yang hadir kala itu, bahwa dalam penjelasan tentang bid'ah itu tidak semuanya sesat. Menurut Imam Al-Izzuddin Abdus Salam Ibnu Azhar menjelaskan bahwa bid'ah dolalah dan bid'ah itu ada yang bid'ah hasanah juga. Bid'ah dolalah atau sesat adalah bid'ah yang tidak ada dasar hukumnya dan tidak ada perintah sama sekali dari syariat Islam. Sedangkan bid'ah hasanah atau yang baik adalah suatu amalan yang dasar perintahnya sudah ada dari baginda Rasul, namun teknis tidak diatur langsung, dan itu bukan termasuk ibadah mahdhah muqayyadah. Ibadallah, hafidhakumullah. Seperti yang sering dijelaskan oleh para ulama bahwa ibadah itu ada dua macam. Yang pertama adalah ibadah mahdhah muqayyadah, yaitu suatu ibadah murni yang tata caranya terkait dan tidak boleh diubah-ubah, karena perintah dan teknisnya pelaksanaan telah dicontohkan langsung oleh baginda Nabi, seperti kita menjalankan sholat dan haji. Sedangkan yang kedua ada ibadah mutlaqah ghairu muqayyadah, yaitu ibadah mutlak yang tata caranya tidak terikat, perintahnya ada, sedangkan teknis pelaksanaannya terserah masing-masing orang, seperti membaca sholawat sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab ayat 56 yang sering kita dengar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Al-ayat. Wallahu a'lam bimuradi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian kepada Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Perintah membaca salawat ada, sedangkan teknis terserah kita. Yang penting bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, hafizakumullah. Akhirnya dalam musyawarah tersebut para ulama yang hadir bersama Al-Malik Mudzafaruddin memutuskan bahwa peringatan Maulid Nabi Muhammad itu diperbolehkan. Dan bukti-bukti kitab karya mereka yang tersisa hingga sekarang diantaranya adalah yang dikarang oleh Syekh Al-Barzanji yang sering kita dengarkan, dan juga Syekh Ad-Dibai. Ternyata dengan diadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sangat efektif untuk menyadarkan kaum muslimin cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga seorang pemuda bernama Salahuddin Al-Ayyubi menggalang anak-anak muda kala itu, dilatih fisiknya, disadarkan cinta kepada Rasul, diajak membebaskan diri dari penjajahan tentara salib ketika itu. Akhirnya Laskar Islam bersama Panglima Salahuddin Al-Ayyubi bisa memenangkan perang salib pada tahun 580 Hijriah. Sejak tahun itulah peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diikuti oleh berbagai negara Islam di belahan dunia lainnya. Muslimin hamba Allah, hafizakumullah. Mudah-mudahan dengan peringatan Maulid Nabi, hati kita bisa semakin cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan cinta kepada Rasulullah, kita akan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya yang telah ditetapkan. Dan semoga kita kelak dikumpulkan bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli